warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Janabul muhtaromin ulama'ana al-kiram wa ma'asyirul buyuh, para segenap pengurus takmir Masjid As-Sakinah, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid As-Sakinah Mojokerto Indah yang saya hormati, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah, khususnya para syuhada, para pahlawan, para pejuang. Mudah-mudahan amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahannya diampuni oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, sebagaimana tadi di awal sudah disampaikan, diinformasikan bahwa untuk kegiatan kajian Ahad pagi atau kegiatan jamaah sholat subuh dan kajian tanggal 25 sementara diliburkan dalam rangka hormat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kami memaknai dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, yang pertama tentu kita wajib bersyukur, kita wajib berterima kasih kepada para pahlawan, kepada para syuhada, para pejuang yang telah berkorban untuk membela tanah air, merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, yang mudah-mudahan para pejuang yang telah gugur ini termasuk masuk dalam sebuah hadis asyhid alladzi qutila fil ma'rikah, orang yang mati syahid, yang mati di dalam peperangan. Orang tersebut, golongan ini termasuk golongan 4 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Kalau kita melihat sebuah hadis, idza kana yaumul qiyamah yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisab wal 'adab. Ini salah satunya adalah asyhid alladzi qutila fil ma'rikah. Kelantan dengan perjuangan beliau yang begitu semangat di dalam berjuang, sehingga rela istrinya menjadi janda, rela anaknya menjadi yatim demi untuk membela negara. Maka
Maka yang kedua tentu kita wajib semangat, wajib meneladani semangat beliau di dalam berjuang. Beliau berjuang itu tok nyawa, bahkan tidak kepingin menjadi orang yang mungkin dapat semacam jasa atau mendapat satu pangkat kedudukan atau imbalan tertentu, tetapi semata-mata karena berjuang. Jadi semangat berjuang ini yang harus kita tiru. Kalau kita hari ini berjuang mungkin hanya dihadapkan dengan fitnah, dihadapkan dengan isu atau opini atau provokasi, tetapi kadang-kadang tantangan yang semacam itu mematahkan semangat kita. Gampang, apa istilahnya? Coba ini gampang patah semangat, gampang kendu, gampang lumpuh karena hanya sekedar ada fitnah, ada hoax yang dihadapkan dengan kita. Nah, ini yang harus kita teladani adalah semangat juang beliau. Para bapak, para ibu yang minulya. Yang ketiga tentu kita juga harus bisa mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh founding father kita. Mengisi kemerdekaan dengan cara apa? Tentu dengan cara yang dikonsepkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi dawakan iwaqud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia ini harus didukung, harus dipenuhi dari 4 unsur. Iwaqud dunya bi arba'ati asya, 4 hal, 4 komponen. Yang pertama bi'ilmil ulama, yang kedua bisa khawatil arniya, yang ketiga bidakwat bi'adil, yang kedua mohon maaf bi'ilmil ulama, bi'adilil umaro, bisa khawatil arniya, bidakwatil fuqara. 4 hal ini yang harus kita pegangi. Selain secara umum di dalam mengisi kemerdekaan ini, cara Qur'ane walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Indonesia ini akan diberikan keberkahan, akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana hambanya, warganya ini iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Siapapun kita, bila mana kita semua itu iman dan takwa, insya Allah masalah selesai. Dan mungkin bisa jadi tidak ada masalah. Wong jenenge wong iman lan takwa. Mboten usah dhuwur, mboten usah menapa istilahnya, membahas yang terlalu luas dalam rumah tangga. Kalau contoh suami itu suami yang iman dan takwa, maka ya suami yang bertanggung jawab.
maka menjadi suami yang solih. Kalaupun toh dalam rumah tangga istrinya itu iman dan takwa, tentu menjadi istri yang solihah. Kalau toh dalam rumah tangga itu anaknya anak yang iman dan takwa, tentu anak yang dzurriyyatan thayyibah, anak yang sholihin dan sholihah. Iki wis sampun selesai. Sehingga tidak ada problem dan permasalahan dalam rumah tangga. Apalagi kalau kita ambil contoh di tidak hanya dalam rumah tangga, tetapi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita berbangsa dan bernegara. Modal kita agar Allah Ta'ala memberkahi kehidupan dalam negara kita, yakni iman dan takwa. Pun selesai. Nah, sementara kita ini dihadapkan dengan tantangan yang berat, menggerogoti keimanan dan ketakwaan kita, menggerogoti tingkat keloyalan kita tentang kersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan iman dan takwa kita akan mampu kita pertahankan sampai akhir hayat. Allahumma. Ini sih penting. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Kanjeng Nabi telah memberikan konsep kepada kita. Qiwamud dunya bi arba'ati asya' bi ilmil ulama. Negara ini supaya tentrem, supaya tegak, kondusif, maka pertama adalah bi ilmil ulama. Bagaimanapun juga kita itu harus menyecep, bisa mencari tolakul ilmi, golek ilmu ning ulama, ilmu agama. Karena berkali-kali kita sampaikan, dalam segala aspek kehidupan kita, semuanya itu harus didasari dengan ilmunya ulama. Panjenengan mau jalan hidup nopo mawon harus didasari dengan ilmunya ulama. Ilmu ulama. Maka cara yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan mengkaji ilmunya ulama, ya ngaji, dibinau, dan ilmu agama itu sangat luas. Ilmu agama itu sangat luas saking katanya, sehingga ada sebuah syair yang mengatakan idza ma'ta wal umru an tahsili kulli ilmin yaksu fabda min bil ahad. Umur kalau dipakai untuk mencari ilmu maka sangat pendek, sangat singkat, saking jembare ilmu, saking cupete umur. Umure wis pendek, ilmune ombo. Makanya fakta min hubil ahad, maka prioritaskanlah ilmu yang lebih penting. Ilmu yang lebih penting itu apa? Ya ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang kita pakai, yang kita hadapi saat ini. Ya misalnya termasuk tata cara sholat, tata cara bersuci, tata cara berwudu, tata cara kita dagang, tata cara kita bisnis. Kalau kita mau haji, tata caranya bagaimana haji yang benar. Kalau kita mau zakat, bagaimana zakat yang benar. Kalau kita mau berkorban, maka bagaimana berkorban yang benar. Ini termasuk ilmu hal. Selain ilmu tauhid,
Kali panjenengan wale-wale dipun suwun kalian mengurus takmir Masjid As-Sakinah untuk selalu meramaikan masjid dalam rangka kajian sholat subuh bersama, senajan mungkin menunya tidak cocok dengan kersane jenengan. Kadang-kadang kan menu ini soto nopo malih rawon, kadang-kadang yo tahu campur, kadang-kadang nopo malih pecel, cocok lah cocok apa tetap berangkat. Ini masalah menunya ini tidak mempengaruhi. Yang penting pokok tolak pula ini mungkin bekat. Kadang-kadang kan kedua tiang sing bocorannya sesuatu kok pecel akeh nama bocorannya kok rawon, waduh gak wani aku itu penyakit. Bocorannya kok soto, waduh ini santan lah kok budal ya. Jadi tujuannya tolakul ilmi, bukan tolakul blok. Boleh blok. Kemudian yang kedua bi'adlil umar, adilnya para pemimpin. Eden sekalipun dawuh atau memiliki dipun dawakan laulal ulama lakaran nasukal bahaim. Kalau seandainya ilmunya ulama itu tidak dicari, tidak dipakai oleh kita semuanya, maka niscaya manusia itu kayak hewan. Kalau sering matur jenengan kita ini pokok perilaku seseorang yang tidak baik itu pasti disandarkan pada hewan. Itu memang tidak tahu piye ceritanya yang sering buat bahasa itu, tapi nyatanya saat ini kayak ceklani kaya welut manggal ceklani wong kae kaya lowo ini lowo sing patutnya wong ini sing lowo ini nggih lowo nggih lowo wong kae jan buaya darat, wong kae kaya tadi lah kupu-kupu malam, ya bulan, bulan. Ini kan sikap-sikap perilaku manusia yang tidak baik selalu disadarkan tentang hewan. Ini makanya orang tahu. Kemudian yang kedua bi'adlil umar. Adil itu ada 3 macam. Yang pertama al-adlu bainal abdi wa baina rabbi. Adil itu ada 3 macam. Pertama, adil antara hamba kepada Allah Ta'ala. Sehingga praktek kita adil antara kita kepada Allah, kita memprioritaskan hak-hak Allah Ta'ala. Allah punya hak untuk ditaati, Allah punya hak untuk disembah, Allah punya hak untuk kita ikuti. Maka bila mana seorang hamba telah mengikuti apa yang dikersaknya dan diperintah dari Allah, itu adalah bagian daripada al-haq al-adlu bainal abdi wa baina rabbi. Adil antarane kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sederhananya kita memprioritaskan kepada Allah, memprioritaskan kepada perintah Gusti Allah. Yang kedua al-adlu bainal abdi wa baina khalqi. Adilnya kita terhadap sesama makhluk. Setiap makhluk, setiap manusia punya hak. Maka bila mana kita memberikan hak setiap
setiap makhluk dan setiap manusia, maka itu namanya orang yang bersikap adil. Masing-masing kita punya hak. Jangan sampai hak orang lain itu kita rampas. Itu bagian daripada al-adlu bainal abdi wa bainal khalqi. Iki sing nomor kabeh iku. Yang nomor 4 al-adlu fima bainahu wa bainan nafsi. Memprioritaskan hak kita, hak diri kita. Jangan sampai diri kita itu kita jerumuskan pada hal yang tidak kita inginkan. Jadi yang syaratnya datang awal diri menjerumuskan pada tempat yang menyesatkan. Ini jenenge al-adlu fima bainahu wa bainan nafsi. Ampun ngeten. Rapopo to awak-awakku dhewe. Dosa ya dosaku dhewe. Itu berarti kan tidak bersikap adil pada dirinya. Harusnya kan kita ngeman tentang awak-awak dhewe. Jangan sampai terjerumus pada hal yang menyesatkan. Ini bagian daripada adil. Maka makna dari bi'adil umaro, bagaimana pemimpin ini bisa bersikap adil sehingga akan tegak negara kita ini. Adil mulai dari adil antara hamba kepada Allah, antar sesama hamba, adil pada dirinya sendiri. Sebab para bapak, para ibu kang minulya, antara ulama dan umarok ini dalam banyak hal mesti selalu berkait, selalu bersinergi, selalu bergandengan. Misalnya pun mengetahui fasadul ra'aya bi fasadil muluk wa fasadul muluk bi fasadil ulama wa fasadul ulama bistilahi bil mali wal jah. Rusaknya rakyat itu karena rusaknya pemerintahan, penguasa. Rusaknya penguasa karena rusaknya ulama, dan rusaknya ulama karena bistilahi bil mali wal jah, karena ambisi jabatan, ambisi materi. Bil mali wal jah, ambisi bondo karo ambisi jabatan. Ini wis berarti buyar. Harusnya ulama memberikan amar ma'ruf nahi anil munkar, memberikan pengertian, memberikan pemahaman, selalu mengingatkan. Tapi kalau sudah masuk sistem, maka ya bisa jadi itu tadi dahulu Imam Ghazali. Ada bagi yang mengatakan al-mulku wa dinu tau'amani. Nah, ini antara pemerintah umarok dengan ulama itu kayak ibarat dua jari yang sejajar. Nah, ini menunjukkan bahwa peran ulama itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran ulama sangat dibutuhkan dalam rangka untuk menjaga kondusivitas negara. Makanya nek ulama menjaga keimanan, sementara kalau umarok atau mungkin lebih kepada penegak hukum atau polisi itu menjaga keimanan. Lebih bodoh antaranya keimanan dan keamanan. Aman kok keiman yo malah gak sedo aman. Iman kok keaman yo gak sedo iman. Kita niki iso sholat subuh, pengajian bareng, majelis taklim, kajian, karena
situasinya aman. Coba kalau situasinya tidak aman, ya tentu tidak akan bisa menciptakan keimanan. Apalagi panjenengan yang pernah mengalami dulu ada isu ninja, ada isu ninja itu hampir semua kegiatan tiap malam libur. Kalau contoh ada kegiatan yang awal mulanya habis isya dimajukan habis maghrib atau dipindah siang hari karena ada isu ninja, sehingga tiap gang di portal dipalangi, ditutup sampai bisa ninjanya ada yang mau gendeng liwat dianggap ninja. Kadang dikebuki bae wong udah biji. Nah, jadi karena tidak aman, sehingga imannya tidak tertanam. Yang ketiga, Bapak Ibu, bisa khawatir dunia. Orang yang dermawan, orang yang berduit, orang yang punya kelebihan materi, juga mau berbagi, punya kepekaan sosial, punya kepedulian terhadap orang yang tidak mampu. Ini ternyata penting. Orang-orang kaya itu juga harus berbagi. Jangan tertumpu pada seseorang, tapi yang tidak mampu itu juga harus dibantu. Sing rondo-rondo ya disantuni, rondo tua disantuni, rondo nom yo diubeni. Pokoknya sih penting berbagi lah. Ini kami sering sampaikan ayat Quran, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Berarti jangan sampai tangan itu belenggu di belakang, koyo-koyo tidak mau mengeluarkan. Intinya pemasukan kok tapi tidak ada pengeluaran. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha ulal basri fatakuna malumman madhkura. Ya jangan dogo teman-teman sing standar, ya biasa-biasa. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha ulal basri fatakuna malumman madhkura. Ya jangan terlalu berlebihan, yang sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Api-api berkorek itu yang tengah-tengah. Saya yakin misalnya Majeroto Indah ini mampu untuk menyiapkan konsumsi setiap orang itu sekian porsi, atau mampu untuk bisa mengeluarkan snack setiap orang, setiap jamaah itu kota. Tapi ya biasa mawon, nggak usah berlebihan, sedang saja. Ini bisa khawatir alamiah. Saya juga masih teringat lagi, dulu juga pernah kami sampaikan, orang dermawan itu ada tingkat-tingkatnya. Ada as-sahiyu, ada al-judu, ada al-karomu, ada al-ithar. Jadi tingkatan derajat orang yang dermawan. Kalau as-sahiyu itu memberi karena diminta. Kalau al-judu tanpa diminta sudah memberi, cuma yang diberi itu kelompoknya, yang diberi itu komunitasnya, boloni. Sing duduk boloni gak diberi. Corok pilkada sing duwe namun kader itu, yang bukan kadernya gak dikasih. Ini namanya al-jud. Kalau al-karomu itu memberi, dan yang diberi itu sama, mau bolo yo dikasih, tidak bolo yo dikasih, kader dikasih, bukan kader juga bisa dikasih sama. Dirul ini al-karom. Yang paling bagus, tingkatan paling tinggi adalah al-itharu, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Al-Quran mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini yang ketiga dan yang terakhir,
terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, bid'atil fuqara. 4 komponen ini ya dawuh Kanjeng Nabi harus bisa terpenuhi agar cocok jiwa dunia bi arba'ati asya. Tegaknya dunia karena 4 unsur, 4 komponen. Ilmil ulama, bi adlil umara, bi sakhawatil adunya, bi da'watil fuqara. Dari 4 ini yang menjadi pokok adalah yang pertama. Sehingga kalau orang yang punya ilmunya ulama di saat menjadi umara, penguasa, maka insya Allah bersikap yang adil. Maka yang menjadi penentu adalah ilmunya ulama. Sehingga kalau pejabat punya ilmu ulama, insya Allah adil. Kemudian bisa mewakilkannya orang yang kaya, kalau punya ilmunya ulama, insya Allah sosialnya tinggi. Nyah-nyok. Buka sing dicohnya apa nih? Terus pokok nyah-nyok awean karena punya ilmunya ulama. Karena dengan orang dermawan itu kan tahu dalilnya ngerti. Kalau di Quran dikatakan begini, kalau hadisnya dikatakan begini, dan seterusnya. Itu kalau punya ilmunya ulama. Dan yang terakhir, bila mana kita ada orang yang ketepatan di bawah garis kemiskinan, orang yang tidak mampu, tentu orang itu mau berdoa. Dan mudah-mudahan dengan ulang tahun yang ke-79, terutama panjenengan yang aktif ngaji ngeten iki iso dari sebabnya negara kita tetap negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Jadi pengiran itu menawi badhe maringi adab terhadap siapapun, tidak pandang bulu, sing sregep ibadah wae kena adab ya kena adab, sing maksiat sregep ya tetep kena adab. Nah, tapi bisa jadi orang Allah Ta'ala tidak memberi adab karena kebaikan panjenengan semuanya. Tunggale panjenengan kecakot semut, sing nyakot semut, sing nyakot suku sikile panjenengan sitok, tapi sing dipateni yo kabeh. Itu imbas dari perilaku ada seseorang. Nah, itu maknanya nopo ya, tetap kita beribadah, tetap berbuat baik demi untuk menyelamatkan kita semua. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sahhil umurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana jama'na jam'an marhuma. Allahumma ya Allah a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamu